Halo, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Apakah sehat selalu? Ibu di sini dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya kelas 8 di semester genap. Untuk hari ini kita masuk ke dalam bab 11, menyanyikan lagu daerah. Untuk peta kompetensi pembelajaran dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab yang ke-11 ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi teknik menyanyi lagu daerah. Yang kedua, mampu mengidentifikasi gaya menyanyi lagu daerah. Yang ketiga, mampu membandingkan teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Dan yang kelima, mampu menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Simak video ini sampai selesai. Jika ada hal yang perlu dipersiapkan, silakan persiapkan terlebih dahulu. Selamat belajar. Setiap suku memiliki lagu yang berbahasa ibu, yaitu menggunakan bahasa daerah. Menyanyikan lagu daerah biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Indonesia memiliki lagu dan alat musik tradisional yang mendapat pengaruh dari berbagai negara seperti India, Cina, Portugis, serta negara-negara lainnya. A. Teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Iya, lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Tahukah kalian bahwa setiap suku di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah? Lagu-lagu ini menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang sering disebut dengan karawitan. Istilah karawitan untuk menunjuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Seringkali seorang pemain atau seniman ahli karawitan menambah atau mengurangi komposisi karawitan yang dimainkan. Begitu juga beberapa gaya. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Berikut gaya musikal atau ciri khas karakteristik musikal. Yang pertama adalah gaya lokal, adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Yang kedua, gaya individual. Tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Penyanyi lagu daerah diiringi musik tradisional di Sunda, Jawa, dan Bali disebut dengan sinden. Di Sumatera Utara disebut dengan perkumpulan.
kolong-kolong. Di Kalimantan disebut dengan madihin. Madihin adalah menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Berikut adalah ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama, teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, pada umumnya penulis atau pencipta lagu daerah tidak diketahui atau nonim. Yang keempat, dibawakan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Yang kelima, mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Yang keenam, irama dan melodi lagu daerah bersifat sederhana. Ini adalah ciri-ciri dari lagu daerah. Fungsi lagu daerah yang pertama, sebagai pengiring upacara adat, pengiring tari, media hiburan, media bermain, media komunikasi, media penerangan, dan identitas negara. Upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. 2. Pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berikut adalah contoh tarian daerah. Tiga, media hiburan. Fungsi dari sebuah lagu ialah dapat menjadi media hiburan dan tak terkecuali dengan lagu daerah yang ada di Indonesia. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini yang banyak sekali dijadikan sebagai musik pengiring. Misalnya dalam aktivitas senam, wayang, perayaan pesta, teater, dan juga pengiring pertunjukan tari. 4. Media bermain. Lagu-lagu rakyat folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Seperti halnya Jeblak Suweng dari Jawa Tengah, lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Sang Bangau dan Po Ame-Ame dari Betawi. Ini adalah contoh-contoh lagu daerah sebagai media bermain. Dan Tanduk Majeng dari Madura. 5. Media komunikasi. Seorang penyanyi membawa sebuah lagu dengan penghayatan dan perenungan yang penuh. Hal tersebut memiliki tujuan agar menyampaikan sebuah pesan yang terkandung di dalamnya secara maksimal. 6. Media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai penerangan. Misalnya seperti tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat, pemilu keluarga berencana, ibu hamil, penyakit, pencegahan COVID-19, protokol kesehatan, lagu yang bernapaskan agama, musik qasidah, sipin dengan syair lagu dari Al-Quran. Ini adalah contoh-contoh dari media penerangan. Yang ketujuh, identitas negara. Lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia sering dinyanyikan di berbagai macam festival di kancah internasional. Contohnya seperti angklung,
drama, teater, paduan suara maupun pentas seni lainnya. Berikut adalah beberapa lagu daerah di Indonesia. Berikut adalah contoh lagu daerah. Ini adalah lagu Suwe Ora Jamu dan Gundul-Gundul Pacul. B. Menyanyi secara unisono. Menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Unisono adalah salah satu jenis paduan suara yang menggunakan satu suara dalam penampilannya sehingga tercipta suara yang harmonis dan kompak. Menyanyi dengan satu suara disebut menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama anggota kelompok karena jika berbeda sendiri suaranya akan terdengar tidak kompak. C. Berlatih teknik dan gaya lagu daerah. Setelah kalian mengetahui tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah, cobalah nyanyikan beberapa lagu daerah yang sudah kalian hafal. Untuk uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di dalam buku latihan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi dari lagu daerah. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri lagu daerah. Yang ketiga, sebutkan judul lagu beserta asal daerah di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk uji kompetensi keterampilan, nyanyikanlah salah satu lagu daerah dengan teknik dan gaya sesuai dengan daerahnya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jikalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Wapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.